Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali untuk renungan saat ini. Dan untuk renungan kali ini, Rabu 26 April tahun 2023, temanya adalah Ia sumber anugerah dan berkat kita. Ia sumber anugerah dan berkat kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami saat ini Engkau perkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Baik kami yang mendengarkan maupun kami yang mencoba untuk menjelaskannya Tuhan. Agar firman-Mu menjadi pegangan bagi kehidupan kami, meneguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkaulah sebagai sumber anugerah dan berkat kehidupan kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk renungan saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka, kita baca bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca bersama. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bacaan kita adalah bagian dari berita tentang Yesus yang bangkit menemui para muridnya. Dalam bacaan kita dan 2 perikop di depannya, ada 3 kali Tuhan yang bangkit menemui para murid. Jadi 2 perikop di depannya dan perikop kita itu menceritakan 3 kali Tuhan Yesus yang bangkit menemui para muridnya. Di luar Yesus menemui para murid perempuannya. Dalam perikop sebelumnya 2 kali dikatakan para murid melihat Yesus. Dikatakan para murid melihat Yesus. Ayat 20, pasal 20 ayat 20b dikatakan demikian. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Juga di pasal 20 ayat 25b dikatakan demikian, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku tidak percaya. Sedangkan penampakan yang ketiga, yaitu dalam bacaan kita, dikatakan ia menampakkan diri. Ia menampakkan diri. Pasal 21 ayat 1 ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Apa bedanya Yesus menyatakan diri dengan menampakkan diri? Ada yang menarik di sini. Ternyata 2 kalimat ini, yaitu dengan menyatakan diri, Tuhan ingin membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit. Jadi dengan menyatakan diri, Yesus ingin membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit. Maka Yesus selalu menunjukkan bekas luka di tangannya dan lambungnya. Sedangkan ketika Yesus menampakkan dirinya, bukan sekedar ingin membuktikan kebangkitannya. Bukan sekedar ingin membuktikan kebangkitannya. Tetapi dilakukan dengan menunjukkan siapa Yesus sebenarnya melalui karya dan kuasanya. Inilah bedanya. Jadi kalau yang pertama itu adalah hanya sekedar menunjukkan siapa Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit. Yang kedua yaitu menunjukkan siapa Yesus sebenarnya melalui karya dan kuasanya. Para murid itu harus percaya. Harus percaya bahwa Yesus yang bangkit adalah sumber anugerah dan berkat bagi mereka. Jadi dengan penampakan yang ketiga yang bagian perikop kita, tujuannya supaya para murid itu percaya bahwa Yesus yang bangkit adalah sumber anugerah dan berkat bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita bisa belajar bagaimana Yesus yang bangkit adalah menjadi sumber anugerah dan berkat kita. Mari kita lihat. Yang pertama, Yesus mengajar para murid agar semakin memahami bagaimana caranya Yesus hadir. Cara Yesus hadir itu sudah berbeda dengan ketika ia masih hidup bersama mereka. Jadi caranya Yesus hadir itu berbeda dengan ketika Yesus masih bersama dengan mereka. Ayat 4 dikatakan demikian ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Para murid tidak mengenal Yesus meskipun hari sudah siang dan mereka berada tidak jauh dari daratan, dekat dengan Yesus sebenarnya. Ayat 8 dikatakan demikian, murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka.
karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Para murid harus terbiasa memahami bagaimana Yesus bisa hadir. Yesus hadir bisa kapan saja dan di mana saja. Karena Yesus yang bangkit sudah tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Ini menegaskan kepada para murid bahwa Yesus bukan Yesus yang mati. Yesus yang tidak punya kuasa. Tetapi Yesus yang hidup dengan kuasa ilahinya. Jadi yang pertama-tama Yesus ingin mengingatkan para murid akan kuasanya. Akan kuasanya yang sudah dia nampakkan ketika dia bisa datang kapan saja kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga harus menjadi keyakinan kita semua. Bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa seperti kita. Tetapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Yesus ingin menampakkan diri, ingin menyatakan dialah Allah yang hadir ke dunia, yang sudah mengalahkan kematian. Itulah yang pertama. Yang kedua, yaitu Tuhan mau mengatakan bahwa janjinya pasti akan digenapi. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Yang kedua, yaitu ketika Yesus menampakkan kuasanya, yaitu dengan memerintahkan para murid agar para murid itu menebarkan jalannya. Dan akhirnya mereka mendapat banyak ikan. Meskipun sudah semalam tidak mendapatkan apa-apa. Jadi semalam gak dapat apa-apa. Lalu Yesus memerintahkan menebarkan jala lalu mendapat ikan banyak. Perintah Yesus untuk menebarkan jala itu disertai janji Yesus. Mari kita baca ayat yang ke-6 demikian. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan pasti tidak akan diingkari. Pasti akan ditepati karena Tuhan itu maha setia. Dari pengalaman para murid ini, maka kita diajak untuk selalu mempercayai janji-janji Tuhan. Dan kita diajak janganlah meragukannya dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, yaitu para murid diingatkan untuk percaya bahwa janji Tuhan pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, Yesus menjamu para murid dengan sarapan. Yesus menjamu murid dengan sarapan, ayat 12-13. Kembali di sini menunjukkan bahwa Yesus tidak meninggalkan para muridnya. Ia tetap dengan setia selalu hadir memelihara mereka. Yesus dengan kuasanya memberkati mereka dengan memberi rezeki. Mereka mendapatkan ikan yang banyak. Seperti yang kita bahas yang kedua tadi. Tetapi Yesus juga menjamu mereka. Menjamu mereka dengan sarapan yang disediakan oleh Yesus. Kelihatannya tindakan Yesus ini hanya sepele saja. Sederhana sekali dengan memberikan sarapan. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya memberikan anugerah keselamatan kekal kepada setiap yang percaya kepadanya, kepada kita juga, tetapi juga akan selalu memelihara hidup kita. Yesus tidak hanya memberikan anugerah keselamatan, tetapi ia juga memberkati apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Tuhan kita bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga memelihara hidup kita setiap saat. Melalui pengalaman para murid ini,
kita juga harus selalu percaya bahwa Tuhan dengan kasih-Nya pasti memberikan kepada kita anugerah. Tuhan memberikan kepada kita anugerah-Nya dan juga berkat-Nya. Jangan meragukan lagi. Kan kasih setia Tuhan kepada kita. Mari kita jalani hidup ini dengan terus bersandar kepada Tuhan. Dialah sumber hidup dan kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan keselamatan, memberikan anugerah keselamatan, tetapi juga memberi pada kita apa yang jadi kebutuhan kita setiap hari, memberikan berkat pada kita setiap hari. Mari kita hidup bersandar pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama menaikkan doa kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu yang isinya mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah sumber anugerah kehidupan kami. Sumber anugerah keselamatan bagi kami Tuhan. Tetapi ternyata melalui pengalaman para murid, Tuhan juga memelihara para murid dengan memberikan ikan yang banyak, tetapi juga memberikan sarapan yang kelihatannya sesuatu yang sepele. Tetapi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita selalu akan dipelihara Tuhan apapun keadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pasti Dia akan memelihara kita dalam hidup ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami menaikkan doa kami untuk saudara kami yang mungkin sehabis lebaran, sehabis mudik mereka pulang atau mereka akan pulang. Lindungilah mereka semua di jalan. Hantarkan mereka sampai ke tempat mereka masing-masing. Dan jauhkan dari segala bahaya maupun sakit penyakit bagi saudara kami yang kembali dari tempat mudiknya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, terutama menjelang tahun 2024 ini. Berkatilah persiapan untuk pemilihan umum. Persiapkanlah hati seluruh rakyat Indonesia ini untuk menyambut pemilihan umum dengan hati yang penuh dengan cinta kasih. Dengan hati yang penuh dengan rasa persaudaraan. Sehingga jalannya pemilihan umum bisa berjalan dengan baik, dengan aman, rukun, dan Kau berikan pemimpin yang baik bagi kami semuanya. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Sarimulyo. Berkatilah Tuhan, pimpinlah gereja-Mu di sini, di Sarimulyo. Kau pimpin agar gereja-Mu boleh terus memberitakan kabar sukacita, memberitakan tentang persaudaraan yang sejati dengan siapapun Tuhan. Kami berdoa untuk majelis gereja-Mu, Kau berkati dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya Tuhan. Terutama kami berdoa bagi yang mengalami pergumulan-pergumulan yang menyangkut kekuatan tubuh mereka yang sudah mulai melemah karena usia mereka yang sudah lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Bu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami juga berdoa bagi yang sedang sakit dalam pemulihan. Engkau berkati Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin,
Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayetno Hadi, dan yang lain yang sedang sakit, yang kami tidak tahu, Tuhan dampingi dan Tuhan pulihkan. Saat ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami menaikkan doa syukur kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.